Pasukan khusus Mesir dan Turki baru saja menyelesaikan latihan Golden Eagle, berlatih bersama dalam serbuan dengan amunisi tajam, penyelamatan sandera, perang drone, dan pertempuran di perkotaan. Bukan hanya itu, hubungan militer mereka juga meluas ke perjanjian manufaktur pertahanan dan bahkan pembicaraan tentang Mesir bergabung dengan program pesawat tempur Khan milik Turki. Namun di saat yang sama, Ankara juga membangun hubungan dengan Khalifah Haftar dan pasukannya di Libya Timur, yang secara tradisional merupakan salah satu mitra regional terdekat Kairo. Jadi, apakah Turki benar-benar menjadi mitra pertahanan Mesir atau diam-diam bersaing dengan Mesir untuk mendapatkan pengaruh tepat di perbatasan baratnya? Mari kita bahas topik ini dan lainnya. Kami sekarang ditemani oleh Ayla Jean Jakli, seorang jurnalis yang bergabung bersama kami dari Istanbul. Ayla, terima kasih banyak sudah bersama kami di I24 News English hari ini. Di sini kita melihat latihan bersama, dan itu satu hal. Tapi sekarang kita juga melihat pabrik amunisi, drone, bahkan kemungkinan Mesir bergabung dengan program pesawat tempur Khan milik Turki. Seberapa pentingkah hal ini jika semuanya digabungkan? Begini, ini sangat signifikan secara politik, karena beberapa tahun yang lalu, tingkat kerjasama seperti ini tidak pernah terpikirkan. Kedua pihak melihat hubungan mereka runtuh pada tahun 2013 setelah militer Mesir menggulingkan Presiden Mohamed Morsi. Begini, pada saat itu, Presiden Erdogan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbicara dengan penerus Morsi, Sisi. Dan kedua negara menghabiskan satu dekade berikutnya mendukung pihak yang berlawanan dalam konflik di Libya. Jadi ini adalah perubahan yang dramatis. Tapi saya juga berpikir bahwa kita tidak boleh melebih-lebihkan tingkat kerjasama yang ada. Anda tahu, banyak dari program-program yang sedang dibahas ini, seperti kerjasama industri dan militer, semuanya masih berupa usulan dan belum menjadi kesepakatan formal. Dan jika saya boleh, saya ingin menambahkan satu hal khusus tentang jet tempur generasi kelima yang sedang dikembangkan oleh Turki, yaitu Khan. Turki sangat tertarik untuk mencari mitra internasional untuk proyek ini karena biayanya sangat besar. Tapi Anda tahu, masih ada penelitian dan pengembangan yang masih terus dilakukan untuk pesawat ini. Anda tahu, saya rasa sesuatu seperti perjanjian ekspor tampaknya masih lama lagi. Jadi hubungan ini masih dalam tahap awal sepertinya. Meskipun begitu, Turki juga sedang membangun hubungan dengan kubu Haftar di Libya Timur. Lalu bagaimana hal ini memengaruhi hubungan tersebut? Apakah Kairo khawatir bahwa Ankara secara bertahap bisa menggantikan Mesir sebagai kekuatan luar dengan pengaruh terbesar terhadap kubu Haftar? Apa tujuan Ankara saat ini? Kamu tahu, sekali lagi, ini adalah perubahan yang sangat dramatis. Turki telah beralih dari mendukung lawan Haftar di Libya Barat menjadi menjalin hubungan dengan kubu Haftar di wilayah timur. Dan menurutku itu mencerminkan upaya Ankara yang lebih luas untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Tapi aku akan ragu untuk mengatakan bahwa posisi Mesir di Libya Timur yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa dengan mudah digeser. Jadi, seberapa besar kita harus menafsirkan hal ini, Ayla? Apakah hubungan pertahanan Mesir-Turki yang lebih erat benar-benar bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Mediterania Timur? Atau sekali lagi, kita terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan? Menurut saya, rekonsiliasi ini, jika boleh saya katakan, adalah tentang mengelola hubungan yang semakin mahal biayanya seiring semakin konfrontatifnya hubungan tersebut. Dan Mesir mendapatkan keuntungan dari meredakan ketegangan dan berpotensi mendapatkan akses pada keahlian serta produksi industri pertahanan Turki. Turki juga akan mendapatkan keuntungan, setidaknya secara diplomatik. Namun, apakah hal ini benar-benar mengubah keseimbangan kepentingan di kawasan yang sangat kompleks seperti Mediterania Timur? Menurut saya masih menjadi pertanyaan terbuka. Mereka mungkin sedang mempersiapkan dasar untuk hal itu terjadi dalam beberapa tahun ke depan, tapi masih terlalu dini untuk memastikan. Ayla Jean Yakli, terima kasih atas wawasan Anda bersama kami di I24 News English. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat Turki memperluas hubungan militer regionalnya, Siprus menandai 52 tahun sejak pasukan Turki menyerbu dan membagi pulau tersebut. Sirene serangan udara berbunyi di Siprus Selatan yang dikuasai pihak Siprus Yunani, sementara perayaan militer diadakan di wilayah utara yang dikuasai Turki yang hanya diakui oleh Ankara.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dijadwalkan akan datang ke Siprus minggu depan untuk upaya lain memulai kembali pembicaraan damai. Namun, kedua pihak masih tidak sepakat mengenai tujuan akhir. Apakah reunifikasi di bawah federasi atau dua negara terpisah? Israel hari ini menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Siprus. Bersama saya di studio sekarang untuk membahas lebih lanjut adalah koresponden senior I24 News English, Owen Alterman. Owen, 52 tahun kemudian, apa yang harus kita pikirkan tentang upaya baru dari PBB untuk benar-benar mencoba mengadakan semacam pembicaraan damai? Maksud saya kedua pihak pada tahap ini masih tampak sangat berbeda tentang apa tujuan akhirnya. Benar. Dan sebelum kita membahas tujuan akhir, Nicole, lihatlah bagaimana mereka memandang sejarah. Seperti yang kamu sebutkan, di sisi Yunani pulau itu, sirene meraung-raung mungkin untuk memperingati peristiwa tahun 1974. Dan di sisi Turki, mereka membicarakan operasi perdamaian, parade, dan perayaan. Jadi kedua pihak benar-benar memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang tentang sejarah. Dan kamu juga benar soal tujuan akhirnya juga. Pada akhirnya, setidaknya bagi orang luar, dari sudut pandang orang luar yang pernah berkunjung dan mengamatinya dari kejauhan, meskipun tidak terlalu jauh. Di sini, di Israel, sepertinya ada status quo yang sudah diterima oleh kedua belah pihak, dan masing-masing pihak sudah terbiasa dengan itu. Dan pada dasarnya, seperti yang kamu sebutkan, Nicole, tanpa ada insentif nyata untuk mengubah status quo itu, dan tanpa visi bersama yang jelas tentang seperti apa masa depan, sulit untuk melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Antonio Guterres. Yang tidak bisa dilakukan oleh Kofi Annan pada masanya, dan juga yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain selama beberapa dekade terakhir. Ketika kita melihat bagaimana Israel ikut berkomentar hari ini, lalu apa yang harus kita maknai dari hal ini di saat hubungannya sendiri dengan Turki sedang sangat memanas? Ini adalah tanda zaman. Hubungan Israel dengan Siprus, Nicole, bukanlah hal baru. Ini adalah sesuatu yang sudah biasa bagi kita selama 1 dekade terakhir. Tapi ingat, dulu tidak selalu seperti itu. Beberapa dekade yang lalu, saya cukup tua untuk mengingat bahwa Siprus tidak dianggap sebagai teman dekat Israel. Ingat pada tahun 2002, setelah salah satu operasi selama Intifada kedua, para tahanan Palestina dibebaskan ke Siprus dan disambut sorak-sorai di jalanan. Dan begitulah Siprus setidaknya dipandang di sini di Israel. Tapi keadaan telah berubah, zaman telah berubah. Sikap regional Turki yang paling penting telah berubah. Dan itu mungkin juga telah mengubah pandangan di Siprus dan Yunani. Kita sudah terbiasa dengan hubungan dan aliansi erat antara Israel, Yunani, dan Siprus. Dan itu terus berlanjut, terutama mengingat kunjuk kekuatan Turki di kawasan. Kamu baru saja membicarakan hal itu di segmen sebelumnya. Dan itu berkaitan dengan banyak hal yang telah dilakukan Turki di Mediterania Timur, termasuk, tapi tidak terbatas pada, di Siprus dan terhadap Israel. Hal itu membuat kedua negara semakin dekat. Dan ini telah menjadi hubungan yang sangat baik yang mencakup tidak hanya kerjasama di bidang keamanan dan energi, tetapi juga di bidang pariwisata dan hubungan antar masyarakat. Baiklah Owen, terima kasih atas penjelasanmu tentang posisi kita sekarang dalam hubungan ini. Dan kedua pulau yang terpecah ini tampaknya sekitar 50 tahun kemudian. Terima kasih atas itu.